Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya di mana seorang anak sekolah menengah pertama diperdaya menjadi jaminan pelaku penipuan di sebuah konter pengisian pulsa. Korban ditinggalkan oleh pelaku setelah pelaku berhasil memperdaya pemilik konter. Aksi penculikan seorang anak yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama terekam CCTV di salah satu konter yang berada di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku memperdaya korban dengan berpura-pura menitipkan anaknya yang juga merupakan korban penculikan. Aksi penipuan ini merupakan modus baru yang dilakukan oleh para pelaku tindak kriminal penipuan. Mulanya pelaku menipu siswa SMP dengan mengiming-imingi uang Rp50.000 untuk mengikuti perintahnya. Setelah itu pelaku menipu pemilik konter pengisian pulsa. Untuk meyakinkan, pelaku menitipkan siswa SMP tersebut sebagai jaminannya. Setelah berhasil memperdaya pemilik konter, pelaku kemudian pergi dengan membawa uang sebesar Rp1.200.000. Orang tersebut berpura-pura minta untuk ditransferkan dana. Kemudian orang itu ditemani oleh seorang anak kecil, di mana orang itu menitipkan anak itu bahwa anak ini seakan-akan anak itu adalah anak daripada pelaku. Seperti itu, sehingga pemilik konter ini percaya dan mentransferkan uang sebanyak Rp1.300.000 kalau tidak salah, seperti itu. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian Polsek Panakukang. Rekaman CCTV yang beredar di media sosial disita aparat untuk dijadikan barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Rizky, TV One mengabarkan. Pemirsa, penipuan transfer dengan modus titip anak merupakan modus baru yang dilakukan pelaku. Lantas bagaimana korban anak bisa ikut pelaku untuk melancarkan aksinya? Kita sudah tersambung dengan Ibu Wati yang anaknya menjadi korban penculikan. Selamat siang, Bu Wati. Siang. Iya, Bu Wati, mungkin bisa diceritakan, Bu, dari keterangan anak Ibu ini seperti apa, Bu, pelaku meminta anak Ibu? Di sekolah itu keluar main, dipanggil katanya minta bantuan untuk angkat barang. Kalau selesai angkat barang itu mau digaji, katanya mau digaji, selesai angkat barang baru dikasih uang. Cuman dia bilang sebentar, enggak lama. Jadi itu anak mau ikut, nah bilang biar saya antar karena sebentar Ji katanya. Baik, Bu Wati, tapi Ibu Wati apakah mengetahui ataupun melihat begitu identitas pelaku ini seperti apa, Bu Wati? Tidak sama sekali. Saya tidak melihat semua yang ada itu, yang pelaku itu tidak saya lihat. Cuma itu teman-temannya yang lihat, bilang itu anakku diambil sama orang, dipanggil untuk angkat barang, kasih uang katanya. Baik, Bu Wati, apakah maksud kami di mana anak Ibu ini bertemu dengan pelaku, Bu? Di depan sekolahnya di Bayangkara. Baik, di depan sekolah artinya Bu, pihak dari sekolah ini berarti tidak mengetahui tentang kejadian ini ya, Bu Wati? Iya, pihak sekolah tidak tahu kalau anakku itu pergi sama orang. Dia tidak tahu sama sekali. Baik, lalu anak Ibu dibawa ke konter tersebut. Apa yang anak Ibu bilang kepada petugas di konter tersebut, Bu? Tidak ada, dia bilang, dia tidak tahu, dia tidak seperti kakaknya bilang lincah bicara, tidak. Dia tidak tahu bicara seperti kakaknya, bilang apa enggak, dia tidak tahu sama sekali. Dia cuma disuruh tinggal, dia disuruh pergi masuk teraan, ambil apakah namanya itu, top up dana katanya, baru dia disuruh titip saja di situ di konter. Oke, baik. Bu Wati, tapi setelah kejadian ini anak Ibu saat ini seperti apa kondisinya, Bu? Apakah kemudian mengalami trauma atau bagaimana, Bu? Dia kayak orang linglung. Kalau ditanya itu seperti ya kayak orang enggak seperti biasanya.
Bahkan sempat Hmm. tadi pagi dia demam. Apakah anak ibu cerita Bu, mungkin anak ibu juga terkena modus seperti hipnotis atau seperti apa Bu? Hmm. Tidak tahu itu bilang dihipnotis atau bagaimana, cuma katanya kalau dia minta pulang dimarahi. Dia bilang dimarahi, terus kalau katanya dia banyak gerak atau berteriak, katanya mau dipukul. Begitu. Baik. Ah, baik. Ibu Wati, ini ketika pertama kali mengetahui anak ibu Ya. ada di sana di counter tersebut begitu ya. Informasinya pertama kali didapatkan dari siapa Bu Wati? Dari teman sekolahnya. Katanya anakku dibonceng sama orang. Bilang pergi anak tak dari jam 10 atau keluar main itu dibawa anak tak keluar. Nah sampai sekarang belum pulang. Pulang kakaknya juga dari sekolah. Bilang juga begitu, bilangnya tidak ada memang dia keluar di sekolah. Tidak ada juga di rumahnya temannya. Baru kita pergi melapor di kantor polisi. Sekitar jam-jam 12. Baik, setelah Ibu mendapatkan informasi begitu, berarti Ibu langsung menuju ke lokasi ya Bu? Iya, langsung ke sekolahnya dulu dia. Betul itu tidak cerita yang sampai. Jadi saya keluar ke sekolahnya jalan. Saya lihat memang betul tidak ada. Karena teman-temannya bilang tidak ada pergi. Baik. Bu Wati, tapi mungkin Ibu bisa menggambarkan sedikit jarak antara sekolah ke counter HP dan juga ke rumah Ibu ini sejauh apa Bu? Ya jauh sekali kalau dari sini ke konter HP itu. Berarti memang jaraknya agak cukup jauh tapi tidak terlalu dekat begitu ya Bu Wati? Ya jauh memang ini. Ya, iya. Baik, Bu Wati, apakah selain dari anak ibu dan juga petugas konter, ada saksi lainnya mungkin masyarakat yang sedang berada di sekitar lokasi, Bu, yang melihat ada gerak-gerik aneh gitu, Bu? Tidak ada sama sekali yang melihat kalau anakku dibawa keluar itu tidak ada. Ya orang yang besar itu semua rata-rata teman sekolahnya dia lihat. Baik. Bu Wati, tapi ini apakah sudah mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian, Bu? Belum ada. Belum ada informasi ini terkait penculikan ini. Baik, Ibu Wati, terima kasih banyak Ibu telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pada hari ini, Ibu. Semoga modus-modus seperti ini tidak kembali terjadi lagi ya. Betul. Selamat siang Ibu, terima kasih. Ya.